Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atau pada siang ini kita dapat berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebuah kewajiban yang agung, yaitu menuntut ilmu, menyinggahi majelis ilmu, majelis yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam taman di antara taman-taman surga di dunia, yang diperintahkan kepada kaum muslimin untuk menyinggahinya. Majelis yang penuh dengan berkah, turun atasnya sakinah dan mendapat pujian di sisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat sayyahun yang berputar-putar, berkeliling mencari majelis-majelis ilmu. Apabila mereka mendapatkan majelis ilmu, maka mereka akan menyinggahinya dan memohonkan maghfirah, ampunan kepada para penuntut ilmu. Begitulah agungnya majelis ilmu ikhwan fillah, maka hendaknya kita menghormati majelis ini, menjaga adab-adabnya, ya, mengikutinya dengan tekun. Semoga ilmu yang kita peroleh itu bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat, akan berbuah menjadi satu keyakinan, berikut menjadi satu amalan yang akan menyelamatkan kita nantinya di yaumil mahsyar. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua, yang telah mendidik kita semua, yang telah memberikan pengajaran dan teladannya kepada kita semua, hingga kita mengetahui mana yang ma'ruf dan kita mengikutinya, dan kita mengetahui mana yang mungkar hingga kita bisa menjauhinya. Kita bisa mengenal sunnah hingga kita bisa mengikutinya dan dapat mengetahui bid'ah dan dapat menjauhinya. Kita dapat mengenal tauhid dan dapat mengamalkannya, serta mengenal syirik hingga dapat menghindarinya. Salawat dan salam juga kita tidak lupa limpahkan untuk keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau yang setia mendampingi beliau di dalam menegakkan agama Allah, di dalam menyampaikan syariat yang mulia ini hingga sampai kepada kita ya hari ini melalui jasa dan perjuangan mereka. Kita senantiasa mohonkan ampunan bagi mereka dan menyebut mereka dengan sebutan yang baik. Kemudian juga kepada setiap orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Akhwati fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti yang tadi diumumkan bahwa kajian ini merupakan lanjutan dari kajian kitab yang sama, yaitu Panduan Amal yang telah disampaikan di kota ini beberapa waktu yang lampau. Ya, mungkin bukan di sini,
ingat saya. Ya, tapi lanjutannya di sini tidak mengapa. Sedang mengingatkan, kalau tidak salah pada pertemuan pertama dahulu, ya kita baru sempat menyampaikan pengantar ya, tamhid bagi buku ini. Seperti yang saya jelaskan dahulu, bahwa di awal buku ini saya menulis tamhid. Ada 3 perkara penting yang berkaitan dengan amalan. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat. Ya, karena kita akan beramal ini. Ya, besok datang hari Sabtu. Kita ingin beramal hari Sabtu. Yang pertama, ya, yang harus kita pastikan adalah amal-amal yang akan kita lakukan nanti adalah amal yang ditujukan semata-mata lillah, karena Allah. Ya, amal saleh yang kita kerjakan itu tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Kemudian yang kedua, hendaknya amalan-amalan yang kita kerjakan itu amal-amal yang saleh, yang sesuai dengan sunnah Nabi, meneladani sunnah-sunnah Nabi di dalam amalan-amalan tersebut. Ya, karena amalan bid'ah itu tertolak. Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal tanpa ada petunjuk dari kami, maka amal itu tertolak. Ya, jadi hendaknya kita meneladani sunnah-sunnah Rasulullah di dalam amalan-amalan kita itu. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mengerjakan sholat. Sholat yang kita kerjakan hendaknya ya sesuai dengan tuntunan Nabi, baik kaifiyatnya maupun tata cara pelaksanaannya, ya maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Ya, misalnya ada orang yang sholat, namun dia kerjakan pada waktu yang terlarang. Ya, pada waktu yang terlarang, waktu terbenam dan terbit matahari, maka amalnya itu tidak menjadi amal soleh. Ya, orang mengerjakan sholat tapi dikerjakannya di kamar mandi, tidak menjadi amal soleh. Jadi hendaknya dia perhatikan amal itu sesuai dengan sunnah Nabi. Jangan sia-siakan amal tersebut ya dengan membumbuinya ya dengan berbagai macam bid'ah. Ya, seperti kita lihat amalan kaum muslimin pada hari ini, banyak itu dibumbui dengan bid'ah-bid'ah di dalamnya. Kemudian yang ketiga, muqaddimah yang ketiga atau tamhid yang ketiga adalah, nah kalau tadi itu berkaitan dengan amal-amal ukhrawi, amal-amal ibadah yang sifatnya diniyah, maka untuk amal-amal yang sifatnya duniawi, aktivitas dunia, ya ini hendaknya kita pasang niat untuk kebaikan, ya, yaitu niat ibadah, sehingga amal itu walaupun sebenarnya aktivitas duniawi, namun bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya makan, minum, ya, istirahat. Nah, kalau kita niatkan itu untuk suatu ketaatan, ya, misalnya kita tidur agar kita bisa bangun malam untuk mengerjakan sholat malam, ya, maka ini tidur kita itu bernilai ibadah. Nah, demikian. Jadi amal-amal duniawi juga bisa kita transfer yang menjadi suatu amal yang bernilai ibadah. Walaupun pada asalnya amal itu tidak bernilai apa-apa, karena termasuk amalan-amalan yang mubah sifatnya. Nah, begitulah kira-kira ya kajian kita pada ya, pertemuan yang lampau. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa buku ini kita susun berdasarkan ya aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala memberi kita waktu 24 jam untuk berkarya, ya, untuk beramal, untuk beribadah, untuk beraktivitas. Nah, di sini kita mulai dari bangun tidur. Ya, kita mulai hari kita itu dengan ya bangun tidur. Ya, bangun tidur. Nah, kemudian nanti ditutup dengan aktivitas terakhir yaitu sholat malam di dalam buku ini, ya. Sholat malam. Jadi amalan sholat malam baru kita bahas di akhir buku. Baik. Ada beberapa hal yang penting untuk diketahui, ya, berkaitan dengan kita katakan bangun tidur ini.
Pernahkah kita merasakan nikmat bangun tidur? Apa kira-kira yang terlintas dalam hati kita ketika kita membuka mata kita melihat dunia pagi hari atau subuh-subuh? Artinya kita masih diberi kesempatan hidup, ya, kita masih diberi umur panjang. Allah Subhanahu wa taala masih rela untuk mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Karena ketika tidur, ya, ruh dan jasad berpisah untuk sementara, untuk dikembalikan lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengembalikannya ke jasad kita. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan bangun tidur ini. Mungkin kelihatannya sepele bangun tidur. Apa yang perlu diperhatikan? Ya, bangun tidur bangun begitu. Sebagian orang kadang-kadang tidak memikirkan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Hingga nikmat bangun tidur ya dianggap ya hilang begitu saja, atau tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa bangun tidur itu adalah nikmat. Ya, apalagi kalau kita kalau orang Padang bilang manggaleong gitu. Wah, gitu kan. Manggaleong namanya. Wah, itu kan enak itu. Otot-otot terasa tertarikan gitu ya. Kita segar kembali bangun tidur. Memang nikmat itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan bangun tidur. Yang pertama adalah ya biasakan bangun pagi-pagi. Artinya sebelum azan subuh berkumandang, sebelum terbit fajar. Karena kita punya kewajiban di pagi hari. Kita punya kewajiban di waktu fajar, yaitu apa? Salat subuh, salat fajar. Maka apabila sudah tiba waktu fajar, jangan lagi meluk guling. Jangan lagi tarik selimut, ya. Hendaknya segera bangun, ya. Segera bangun. Maka dari itu, mungkin ada yang beralasan, wah saya ngantuk berat Ustaz. Ya, kalau tiap hari seperti itu, ini tidak sesekali masuk akal. Tapi kalau tiap hari tidak masuk akal. Mungkin ada penyebabnya. Kenapa kita begitu berat untuk bangun tidur? Mungkin tidurnya terlambat. Ya, tiap hari kita tidur di atas jam 12 misalnya. Ya, wajar kalau pagi-pagi kita berat untuk bangun. Maka Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk segera pergi tidur setelah sholat Isya. Jangan ada mengobrol kalau tidak ada keperluan yang penting, ya, seperti misalnya bermusyawarah untuk keperluan kaum muslimin, atau untuk menuntut ilmu, ya, atau untuk menjamu tamu. Ya, kalau tidak ada keperluan yang sangat mendesak dan penting, segeralah pergi tidur. Ya, segeralah pergi tidur. Ada larangan atau kemakruhan mengobrol sesudah Isya. Namanya samar ba'dal Isya. Ya, kecuali untuk keperluan-keperluan yang penting. Nah, mungkin ada sebabnya. Ya, maka kita cari tahu sebabnya. Kenapa kita tidak bisa bangun pagi-pagi? Demikian ya. Ketika azan subuh berkumandang, hendaknya kita jangan menunda-nunda bangun. Hendaklah segera bangun. Ya, segera kita bangun. Katanya waktu berkah. Jangan kita sampai kehilangan waktu berkah. Karena waktu-waktu itu adalah waktu yang sangat krusial. Kalau kita perturutkan nafsu tidur, maka mungkin kita baru bangun tidur setelah matahari terbit. Itu sering kejadiannya itu ya. Kalau waktu-waktu subuh itu kita nggak berhasil mengalahkan setan, artinya kita lebih memilih untuk tidur, dikencingi telinga kita oleh setan. Nah, kebanyakannya kasusnya itu baru bangun setelah terbit matahari. Ya kan? Baru kita terbangun setelah terbit matahari. Kalau pada waktu subuh itu kita tidak segera bangun, kita perturutkan tidur, kita masih meluk guling, maka akibatnya adalah kita akan bangun tidur setelah terbit matahari, dan itu sudah keluar dari waktu subuh. Maka kerugian besarlah bagi kita kehilangan waktu berkah. Di mana Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Sakhr Al-Ghamidi, Allahumma barik di ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu pagi harinya. Ya. Jadi Nabi berdoa untuk umatnya keberkahan pada pagi hari. Nah, demikianlah Rasulullah mengamalkannya. Ya, Nabi menerapkannya dalam kehidupan beliau sehari-hari. Apabila Rasulullah mengirim pasukan, maka beliau mengirimnya pagi hari. Ya. Nah, perawi hadis itu sendiri, yaitu Sakhr Al-Ghamidi, ya, dia adalah seorang pedagang.
dan dia biasa mengirim dagangannya pada pagi hari, dan dia memperoleh keuntungan dan melimpah ruah hartanya. Dia berhasil niaganya, perniagaannya, dan melimpah ruah hartanya. Kenapa? Karena dia mempergunakan waktu pagi hari. Nah, kalau kita pedagang kesiangan, wah ini apa namanya? Ya, rezekinya sudah diambil ayam, kata orang sini. Kata orang Indonesia, rezekinya sudah dibawa lari sama ayam. Nah, kalau dia pegawai atau buruh, ya dia akan apa? Kepotong gajinya kan, dia terlambat masuk kantor, ya, atau dia akan dimarahi oleh majikannya, oleh tuannya. Jadi banyak kerugiannya, Ibn Fidin. Jadi waktu berkah itu hendaklah kita manfaatkan betul-betul. Ya, dalam riwayat lain disebutkan, burika li ummati fi bukuriha. Diberkati umatku ini pada pagi harinya. Baik. Itu dia yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita mengusapkan wajah dengan kedua tangan sebelum beranjak dari tempat tidur. Ya, biasanya Nabi tidak langsung berdiri. Nah, secara kesehatan juga itu banyak mudaratnya dan tidak bagus. Ya, begitu bangun kita langsung berdiri. Ya, Nabi biasanya duduk dulu mengusap membersihkan bekas-bekas tidur dari wajah beliau, baru berdiri. Ya, baru berdiri. Artinya pemanasan dulu. Nah, banyak terjadi kasus orang jatuh di kamar mandi. Ya, kenapa? Karena begitu bangun seperti orang terburu-buru, bangun berdiri kan begitu ya, langsung ke kamar mandi, dunia masih gelap baginya. Ya, mana gagang pintu, mana kadang-kadang mana kamar mandi, mana dapurnya dia nggak tahu. Nah, akhirnya terjadilah beberapa kecelakaan di kamar mandi kan begitu ya, atau terpeleset atau jatuh. Nah, kan terburu-buru juga tidak bagus ya dalam segala urusan. Ya, termasuk bangun tidur, jangan terburu-buru untuk bangun. Duduk dulu ya selama beberapa saat, mungkin setengah menit atau 1 menit, usapkan wajah agar hilanglah bekas-bekas tidur pada wajah kita ya, lalu baca doa, baru bergerak berdiri. Demikian karena ya otomatis ya jantung pada waktu kita tidur banyak beristirahat. Nah, kalau diaktifkan tiba-tiba, nah ini juga tidak bagus. Ya, bagaimana kita kalau berolahraga juga jangan langsung olahraga, tapi harus pemanasan, kan begitu ya. Demikianlah juga aktivitas ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh kepada kita seperti itu. Ya, dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, aku bermalam di rumah bibiku Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, ya. Lalu beliau mengusap wajah dengan tangannya. Setelah itu beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Begitulah yang diamalkan Nabi ketika bangun tidur. Jadi tidak langsung berdiri. Ya, cobalah. Mungkin kita ada yang pernah mengalaminya. Bangun tidur dia langsung berdiri, kan oyong itu. Pandangan masih berkunang-kunang, kan begitu ya. Mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan dia nggak tahu. Nah, jadi darah juga belum lancar. Jadi secara kesehatan juga tidak baik. Nah, coba lihat betapa agungnya sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kalau sunnah-sunnah ini kita amalkan, niscaya hidup kita akan menjadi sehat, segar bugar, jauh dari penyakit. Ya, nah demikian. Baik. Jadi mengusap wajah setelah bangun tidur ini sangat banyak manfaatnya ya, selain dia itu merupakan ya petunjuk Nabi kita ya, secara kesehatan juga ini sangat berguna bagi kita. Nah, kemudian ya tentunya jangan lupa berdoa. Ya. Bangun tidur, duduk, kita berdoa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi mungkin semua kita sudah hafal ya. Ya, apalagi anak-anak itu diajarkan di semenjak TK, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, coba perhatikan doa ini ya. Nabi SAW mengajari doa ini ya dengan ucapan segala puji bagi Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah, bersyukur kita yang telah menghidupkan kita, sudah mematikan kita ya, dan kepadanya lah kita akan dikumpulkan. Ya, coba lihat
Doa ini sangat bermakna sebenarnya kalau kita resapi maknanya, ya kalau kita hayati maknanya. Demikian dan di sana ada doa yang lain lagi yaitu Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li dzikrihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyehatkan jasadku, mengembalikan ruhku dan mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. Nah, inilah doa-doa yang jadi antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, kemudian setelah bangun dari tidur, ya hendaklah jangan lupa bersiwak dan mencuci tangan 3 kali sebelum kita mencelupkannya ke dalam bejana. Ya, sebelum kita mencelupkannya ke dalam bejana. Ini juga adab yang bagus. Bersiwak, ya tentunya ketika kita tidur, ya mulut itu ya itu sudah masam itu, berubah dia. Ya maklumlah kan, apalagi yang apa namanya yang ilernya banyak kan begitu ya, wah itu lebih lagi bau kan begitu ya. Maka bersiwak untuk menghilangkan bau itu, karena kita akan mau kemana ini? Kita mau ke masjid mengerjakan sholat subuh berjamaah. Bayangkan kalau kita datang ke masjid dalam kondisi mulut kita bau, baru bangun tidur, kan begitu ya, kan nggak enak. Ya tentunya akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita, dan malaikat juga akan terganggu, karena malaikat akan terganggu dengan apa-apa yang membuat Bani Adam itu terganggu. Nah demikian. Ya kemudian mencuci tangan 3 kali ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya. Dalam hadis disebutkan kana la yanam illa waswaqu 'inda ra'sihi fa idza istayqadha bada'a bis-siwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau tidur kecuali siwak berada di dekat kepala beliau. Nah, jika terbangun maka beliau mulai dengan bersiwak. Ya, jika terbangun maka beliau mulai dengan apa? Dengan siwak, bersiwak membersihkan mulut. Nah, begitu juga mencuci tangan. Nabi mengatakan, "Idza staiqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha salasan." Apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga ia mencucinya 3 kali. Jadi cuci tangan 3 kali dengan menuangkannya pada tangan, tidak mencelupkannya, tapi menuangkannya pada tangan lalu dicuci. Nah, demikian ya. Fa'innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu di mana dia letakkan tangannya pada malam hari. Artinya boleh jadi tangan itu menyentuh benda-benda najis. Ya ketika dia tidur, dia tidak menyadarinya. Maka hendaklah dia cuci tangan itu 3 kali. Nah kemudian berwudu disertai dengan istinsyaq dan istinsyaq 3 kali. Ya berwudu ya sebagai persiapan untuk apa? Untuk pergi sholat. Nah demikian. Yang terbaik tentunya berwudu di rumah, karena begitulah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun boleh kita nanti saja wudunya di masjid, tapi yang terbaik adalah wudu itu di rumah. Ya hingga kita berjalan melangkah ke masjid dalam keadaan sudah bersuci di konfidin. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Nah kemudian ya perkara yang perlu juga diperhatikan ya ketika kita bangun tidur adalah jangan lupa membereskan tempat tidur. Ini adalah perkara yang mungkin sepele, remeh. Banyak orang-orang yang kepala keluarga khususnya, ya bapak-bapak ini, karena merasa nantilah istri itu. Ya masa perkara yang sepele gini juga diserahkan ke istri semuanya. Mulai dari cuci piring, cuci baju kan begitu ya. Ya, membereskan rumah sampai membereskan tempat tidur juga diserahkan ya hal itu kepada istri. Padahal ini bisa dilakukan sendiri. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya selalu membantu istri beliau dalam pekerjaan rumah tangga yang bisa beliau lakukan, yang bisa beliau kerjakan. Ya, jadi jangan mentang-mentang jadi suami semuanya diserahkan ke istri. Sampai-sampai ngambil air minum yang dekat saja disuruhnya istrinya. Tolong lu ambil sini. Karena dia bisa ngambil sendiri. Jadi janganlah semua urusan itu diserahkan kepada istri. Ya, suami jadi tukang komando saja. Ya, perintah saja, instruksi saja. Nah, dalam hal ini juga demikian, yaitu membereskan tempat tidur. Ya, dan kali ini ada nilai tarbiyahnya bagi anak-anak. Mungkin dia lihat abinya membereskan tempat tidur, anak juga terlatih membereskan tempat tidur.
Nah, urusan membereskan tempat tidur ini adalah satu kebiasaan. Orang kita bilang alah bisa karena biasa. Nah, anak-anak itu juga harus dilatih membereskan tempat tidurnya sendiri. Ya, jangan ya orang tua di sini baik ayah maupun ibu terlalu memanjakan anak. Wah, berantakan tempat tidurnya dibereskan gitu. Jika dia tidak punya kebiasaan untuk membereskan tempat tidurnya sendiri, menyiapkan tempat tidurnya sendiri. Ya padahal ini akan dilakukannya terus sepanjang hayatnya. Dan kita tentunya tidak akan selalu bersama dengan mereka, dengan anak-anak kita. Ya mungkin nanti anak-anak kita sekolah di pondok kan begitu ya. Dia sudah membawa kebiasaan itu semenjak kecil. Demikian ya kanifidin azani Allah wa iyyakum. Jadi jangan lupa membereskan tempat tidur. Islam itu adalah agama yang indah dan mengajarkan hidup bersih dan teratur. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai keindahan. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah itu Maha Indah dan menyukai keindahan. Ya, tidak patut dan tidak layak seorang muslim meninggalkan tempat tidurnya dalam keadaan acak-acakan. Ya, seperti kapal pecah. Nah, demikian. Baik. Nah, itulah beberapa hal berkaitan dengan bangun tidur, ya. Nah, bangun kita dari tidur. Kalau bangun dari tidur pagi-pagi normalnya biasanya tempat mana yang pertama kali kita tuju? Ya kalau mandi ya buang hajat, mau berwudu kan gitu. Kalau junub ya mandi junub kan begitu ya. WC lah tempat yang pertama kali kita tuju. Ya bukan dapur kan gitu. Bukan dapur ini kalau bagian orang baru bangun tidur langsung menuju dapur ini agak aneh juga. Biasanya ya kamar mandi, buang hajat atau ya minimal untuk berwudu, persiapan sholat ke masjid. Nah, di sana ada tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat masuk dan keluar dari kamar mandi atau WC. Jadi antaranya adalah, nah ini mungkin juga sudah ma'ruf ya, tapi tidak mengapa kita ingatkan di sini, yaitu membaca doa, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang namanya WC itu tempat setan. Ya, janganlah kita berlama-lama di WC. Ya, namanya juga tempat untuk buang hajat. Kalau sudah selesai hajatnya, jangan berlama-lama. Ya, jangan berlama-lama. Setelah kita tuntaskan hajat kita, hendaklah kita segera keluar darinya, ya, bersuci, ya, dan keluar darinya. Demikian ya, janganlah kita berlama-lama di dalamnya. Karena tidak bagus secara kesehatan, juga tidak bagus berlama-lama di kamar mandi, ya. Nah, kalau ada di sini yang punya hobi berlama-lama di kamar mandi, hendaklah kebiasaan ini atau hobi ini ditinggalkan, ya. Nah, demikian. Ya, bacalah doa ketika kita masuk WC dan jangan lupa baca bismillah. Karena ya di sini sudah tercantum ya, juga dicantumkan ya. Jadi dicantumkan ini doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi setan itu ada laki-laki dan ada perempuan. Ya, nah dia mengganggu. Tempat mereka adalah WC. Jadi berapa banyak orang-orang yang diganggu saat mereka berada di dalam WC? Kerasukan dan begitu ya, kesetanan, ya, kemasukan jin itu di WC. Nah, demikian. Dan hendaklah ia membaca basmalah, yaitu bismillah, ya, sebelum masuk, ketika hendak masuk WC. Karena itu merupakan fungsinya untuk menutupi aurat manusia dari penglihatan jin. Supaya jin tidak bisa melihat aurat kita. Nah, ini ajarkan kepada anak-anak, baca bismillah, kemudian baca doa yang diajarkan oleh Nabi tadi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nabi SAW mengatakan, satrun ma baina a'yunil jinni wa awrati bani Adam idza dakhala al-kanif ayyaqula bismillah. Ya, penutup aurat seorang anak Adam dari pandangan jin ketika ia masuk WC adalah dengan mengucapkan basmalah. Ya, kenapa kita perlu menutup diri dari pandangan jin ketika di WC? Ya, kita copot baju kan, kita buka aurat di situ. Enggak mungkin kan kita buang hajat besar pakai baju kan gitu ya, minimal ya buka celana kan begitu ya. Nah di situ ada pandangan-pandangan mata liar dari makhluk yang tidak terlihat, yang memelototi kita.
yang menyaksikan aurat kita atau aurat istri kita, nggak cemburu kita. Iya, kalau nggak baca apa? Basmalah. Kalau kita masuk WC nggak baca basmalah, maka ajarkan ini kepada anak-anak kita, kepada istri kita terutama, ya, kepada putri-putri kita, agar jangan lupa membaca Bismillah, ya, ketika hendak masuk ke WC, supaya auratnya terhalang dari pandangan jin. Nah, kemudian tentunya mendahulukan kaki kiri, ya, karena kita beranjak dari tempat yang suci lalu tempat yang bersih ke tempat yang kotor, ya, maka kita mendahulukan kaki kiri. Nabi SAW suka pada perkara-perkara yang bagus mendahulukan kaki kanan. Nah, sebaliknya untuk hal-hal seperti ini mendahulukan kaki kiri. Kebalikan dari masuk dan keluar masjid. Masuk masjid mendahulukan kaki kanan, keluar mendahulukan kaki kiri. Ya, nah demikian kebalikannya ketika masuk WC, masuk mendahulukan kaki kiri, keluar mendahulukan kaki kanan. Nah, demikian. Nah, kemudian di sini saya sebutkan juga jangan berlama-lama di kamar mandi. Ya. Nah, kenapa dalam bahasa Arab disebut khala? Sepi. Karena kalau sudah masuk ke dalamnya, atau al-baqa, memperlama apa? Tinggal di situ, nginap, ada yang nginap di situ, ya. Nah, sebagian mencampur adukkannya dengan maksiat, yaitu apa? Sudah berlama-lama di WC sambil merokok pula, kan begitu, ya. Ya, dicampur lagi dengan yang lain sambil bersiul-siul, kan begitu, ya. Wah, sudahlah. Ya, apa enggak suka jin kepadanya di situ, kan begitu. Nah, keluar kemasukan jin dia. Ya. Yang namanya kemasukan jin itu bukan harus kesurupan begitu, bukan. Ya, tiba-tiba saja kita sudah dikuasai oleh jin, pikiran kita jadi kotor, kan begitu, ya, hati kita jadi kotor. Nah, terhalang dari hidayah, itu kan semua pengaruh-pengaruh dari apa? Ya, kejahatan jin, menghalangi kita dari ilmu, ya, melemahkan semangat kita untuk kebaikan, kan itu semua pengaruh dari jin. Ya, nah, demikian. Jadi ini adalah satu hal yang berbahaya. Maka Nabi SAW memberikan kepada kita tuntunan adab ketika masuk dan keluar WC ini. Nah, kemudian ketika hendak keluar jangan lupa membaca doa keluar kamar mandi, ya, ghufranaka. Ya Allah, aku minta mohon ampunan kepadamu. Nah, demikian. Baik. Itu beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Nah, barulah setelah itu kita akan mengamalkan satu amalan pertama mungkin di hari itu, yaitu apa? Mengerjakan sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, baik pada waktu beliau safar maupun pada waktu beliau mukim, ya, baik waktu mukim maupun safar, beliau selalu mengerjakannya. Ya, ada keutamaan khusus untuk sholat sunnah ini, yaitu sholat sunnah fajar. Ya, sholat sunnah fajar. Keutamaannya ini khusus. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah tidak pernah demikian ulet melaksanakan sholat sunnah sebagaimana keuletan beliau melaksanakan 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh. Jadi ini amalan yang selalu senantiasa dijaga oleh Nabi. Maka hendaknya kita juga menjaga amalan ini, yaitu sholat sunnah fajar 2 rakaat. Nabi SAW mengatakan rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, 2 rakaat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada kita memiliki dunia dan seisinya. Coba bayangkan kita punya dunia dan seisinya. Wah, itu luar biasa tuh, kekayaan yang belum ada sampai sekarang orang yang punya dunia dan seisinya. Nah, itu bisa kita raih dengan sholat sunnah fajar 2 rakaat saja. Ya, demikian Nabi SAW juga mengatakan rakaat al-fajri ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih aku sukai daripada dunia seluruhnya. Demikian ya. Jadi ada keutamaan yang khusus bagi salat sunnah fajar ini. Nah, amalan ini ringan, akan tapi pahalanya besar. Nabi SAW biasa mengerjakan salat sunnah fajar ini secara ringkas. Aisyah radhiyallahu anha itu tidak lama, tidak panjang. Ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam biasa mengerjakan salat ringkas 2 rakaat antara adzan dan iqamat saat salat subuh. Jadi ringkas, ringan. Para ulama menjelaskan yaitu kira-kira ukuran 1 derajat. 1 derajat itu 4 menit. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca pada rakaat pertama surat Al-Kafirun, pada rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Jadi coba lihat, ringan amalannya tapi keutamanya besar. Jadi janganlah kita abaikan amalan ini. Bahkan seandainya kita terluput karena kita misalnya tidak mendapatkannya sebelum sholat subuh, itu tidak sempat mengerjakannya sebelum sholat subuh, kita boleh mengerjakannya sesudah sholat subuh. Misalnya kita datang ke masjid, qadarullah, iqamah sudah berkumandang, atau ketika kita sedang mengerjakannya, iqamah dikumandangkan, otomatis kita putus. Kita mengerjakan sholat fardu, sholat subuh. Nah itu boleh kita qada sesudah kita mengerjakan sholat subuh. Nah demikian yang terlihat. Begitulah dia amalan yang agung ini. Jadi janganlah kita tinggalkan, janganlah kita abaikan begitu saja. Baik. Nah kemudian ikhwan fillah, sholat subuh berjamaah. Nah ini sengaja dibuat khusus karena ikhwan fillah, sholat subuh berjamaah ini memiliki keutamaan yang khusus. Bukan berarti sholat-sholat berjamaah lainnya, yaitu sholat-sholat fardu berjamaah lainnya tidak wajib. Wajib. Akan tapi sangat ditekankan dan banyak fadilahnya. Khusus untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah. Mengerjakan sholat subuh berjamaah. Nah, yang menyedihkan kita adalah mayoritas masjid-masjid kita di sini, di Indonesia, justru sholat subuh lah yang paling sepi. Bisa dihitung jemaahnya. Kalau maghrib rame. Tapi begitu salat subuh bisa dihitung dengan jari. Kemana kaum muslimin tidur? Hanyut dalam mimpinya. Masih asik dengan mimpinya. Atau sengaja untuk tidak mengerjakannya padahal dia melek. Banyak itu kita lihat. Yang lebih anehnya adalah yang kita saksikan orang-orang baru merayakan Isra Mi'raj, panitianya bergelimpangan paginya, tidur. Kenapa? Karena kecapean. Baru acara tadi malam. Padahal yang dibahas oleh ustadznya apa? Malam Isra Mi'raj Nabi menerima kewajiban sholat. Silakan ini hujan, diberi kesempatan bagi yang punya barang-barang yang perlu diselamatkan. Oh gitu. Bagus. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada keutamaan yang khusus berkaitan dengan sholat subuh ini. Nah, katanya di sini sampai 3 stop ya. Nah, iya bagus. Kalau di tempat-tempat lain biasanya ini. Sholat subuh itu yang paling sepi gitu. Bahkan di beberapa tempat nih sholat subuh itu masjidnya terkunci. Sehingga kita bingung ini mau sholat di mana. Itu pernah saya alami itu di satu tempat, adzan terdengar jauh. Kita lihat di sana ada kubah masjid, kita datangilah, gelap, nggak ada yang buka, nggak ada yang membukanya, nggak ada yang adzan di situ. Coba lihat ya kalau sedih. Nah, padahal ada keutamaan khusus untuk sholat subuh berjamaah ini. Di antaranya adalah yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala membanggakan di hadapan para malaikatnya orang-orang yang meninggalkan pembaringan, meninggalkan tempat tidurnya lalu bangun mengerjakan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiba Rabbuna azza wa jalla min rajulin sawa an wita'ihi wa lihafihi min baini ahlihi wa hibbihi ila salatihi." Allah takjub. Allah takjub melihat seorang laki-laki yang bangun dari pembaringan dan kasurnya, meninggalkan keluarga dan kekasihnya untuk mengerjakan salat. Fayaqulu Rabbuna, "Ayya malaikati unzuru ila abdi sara an firashihi wa wita'ihi min baini hibbihi wa ahlihi ila salatihi rughbatan fima indi wa syafaqatan mimma indi."
Wahai malaikat-malaikatku, kata Allah, lihatlah hamba-hambaku itu. Ia bangun dari pembaringan dan kasurnya, meninggalkan keluarga dan kekasihnya untuk mengerjakan salat semata-mata karena mengharapkan pahala di sisiku dan merindukan apa yang ada di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang bangun pagi, meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, pergi menuju masjid mengerjakan salat subuh berjamaah. Nah, kemudian ikhwan fillah, keutamaan yang kedua bagi salat subuh berjamaah ini adalah siapa saja yang keluar untuk mengerjakan salat fajar berjamaah, niscaya Allah akan memberinya cahaya pada hari kegelapan, yaitu pada hari kiamat nanti. Di mana pada hari kiamat nanti seorang itu berjalan, kecepatan jalannya itu bergantung kepada cahaya yang Allah berikan. Ya, kepada cahaya yang Allah berikan. Semakin terang cahayanya, semakin cepat perjalanannya. Tapi semakin redup cahayanya, semakin tertahan perjalanannya. Demikian yang kami kecil. Nah, khusus bagi orang-orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah, tentunya dia jalan di dalam kegelapan karena masih gelap suasananya, maka ia mendapatkan satu keutamaan, yaitu Allah akan memberinya cahaya pada hari kiamat nanti. Buraidah al-Aslami meriwayatkan kepada kita dari Rasulullah, beliau bersabda, Basyiril masyaina fi dhulami ilal masjid bin nurit sami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid berupa cahaya yang sempurna. Cahaya yang sempurna itu cahaya yang terang, bukan cahaya yang redup. Karena ada cahaya tapi seperti cahaya kunang-kunang, kadang terang, kadang redup, kan begitu ya. Ini cahaya yang sempurna. Ya, kalau sekarang contohnya Philips kan. Ya. Philips terang terus gitu ya, seperti itu. Terus terang. Ya, Philips terang terus gitu. Jadi terang terus, ini namanya cahaya yang sempurna. Nah, demikian yang saya pada hari kiamat nanti. Nah, ini khusus diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang pergi ke masjid. Karena Nabi SAW mengatakan ke masjid, ilal masjidi. Jadi bukan orang yang sholat di rumah. Bukan orang yang sholat di rumahnya, karena dia tidak pergi ke masjid. Ya. Nah, jadi jelas bahwa cahaya ini diberikan hanya kepada orang-orang yang mengerjakan sholat sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Karena dua sholat inilah di mana seorang itu berjalan di kegelapan, ya. Nah, di antaranya termasuk di dalamnya adalah sholat subuh. Nah, kemudian apabila kita mengerjakan sholat fajar berjamaah, maka niscaya akan ditulis bagi kita pahala qiyamul lail. Pahala qiyamul lail. Nah, ini juga merupakan keutamaan yang besar. Ya, dituliskan bagi kita pahala qiyamul lail, ya, pahala salat malam. Sementara kita tidur pada waktu itu atau mungkin tertidur. Nah, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Man shallal isya fi jama'atin, faka'annama qama nisful lail, wa man shallal subh, faka'annama shallal laila kullahu." Barang siapa mengerjakan salat isya berjamaah, seolah-olah ia telah mengerjakan salat separuh malam. Dan barang siapa salat subuh bersama jamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat semalam penuh, semalam suntuk. Nah, demikian. Jadi pahalanya, ya. Jadi, tapi hadis ini tidak boleh digunakan untuk kalau begitu saya sudah tidak usah salat malam. Ya, tentunya ini bukan seperti itu pemahamannya, ya. Nah, apabila kita mengerjakan salat malam, ini pahalanya berlipat-lipat, kan begitu ya. Kita sudah dapat pahala salat malam, kita salat subuh dapat juga pahala salat malam. Jadi berkali lipat kan. Karena setiap amalan itu bisa dilipat gandakan, ya, pahalanya sampai kelipatan yang hanya Allah yang tahu. Demikian. Nah, kemudian juga para malaikat berkumpul dan mendoakan orang-orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah. Ya, untuk salat subuh ini para malaikat menyaksikannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda." Ya, inna qur'anal fajri. Qur'anal fajri artinya salat subuh, salat fajar. Kana mashhuda adalah
satu aktivitas ibadah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Ya, dihadiri oleh para malaikat. Demikian seperti itu. Baik. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan kepada kita ya bahwa ia mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafdulu salatul jami', yaitu al-jamaah, salat ahadikum bi 25 juz'an. Wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahar fi salatil fajr." Ya, salat berjamaah itu lebih utama 25 kali lipat daripada salat kamu sendirian. Dan malaikat malam dan malaikat siang akan berkumpul untuk menghadiri salat fajar. Jadi malaikat malam dan malaikat siang itu hadir ya pada pelaksanaan salat fajar. Baik. Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat yang kita bacakan tadi, yaitu Inna Qur'anal Fajri kana mashhuda. Nah, kemudian ikhwanifiddin, di antara keutamaan salat fajar berjamaah adalah jaminan surga dan terhindar dari api neraka. Ya, ini keutamaan berikutnya bagi salat fajar berjamaah. Ya, Nabi mengatakan man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa mengerjakan salat al-bardain maka ia masuk surga. Ya, salat bardain adalah salat subuh dan salat asar. Salat bardain adalah salat subuh dan salat asar. Nabi SAW juga mengatakan la yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal asar. Tidak akan masuk neraka orang yang salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari, yaitu salat fajar dan salat asar. Nah, ini keutamaan. Jadi merupakan jaminan ya surga bagi dan terhindar dari api neraka bagi yang mengerjakannya berjamaah. Baik. Nah, kemudian ya, keutamaan berikutnya adalah ia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Ya, ia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subh fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa mengerjakan salat subuh, maka ia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan lain bagi salat fajar ini, ya, salat fajar berjamaah ini. Jadi janganlah kita lewatkan ya salat subuh berjamaah ini. Hendaknya kita kaum muslimin meramaikan masjid-masjid ya di salat-salat fardu, ya, terutama jangan lewatkan salat fajar berjamaah, ya. Demikian. Kenapa ini ditekankan? Karena biasanya banyak orang ini lalai yang untuk salat yang satu ini, yaitu salat fajar ini. Ya, bisa jadi karena belum bangun atau memang karena malas untuk menghadirinya. Baik. Nah, seusai salat ikhwanifiddin, ada satu amalan yang hendaknya janganlah kita tinggalkan, sayang untuk dilewatkan, yaitu apa? Duduk. Ya, duduk di tempat salat hingga matahari terbit. Sembari berzikir dan berdoa, membaca zikir pagi ya, zikir-zikir pagi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu berkah. Janganlah habis salat subuh kita tidur. Ini adalah suatu perkara yang harus dihindari, yaitu tidur sudah salat subuh. Ya, tidur sudah salat subuh. Karena biasanya orang yang tidur sudah salat subuh bangunnya malas dia. Ya, inginnya tidur lagi, kan begitu ya. Begitulah orang yang tidur pagi. Ya, begitu bangun dia, ya, kira-kira waktu duha, rasa malas terus menyeliputi dirinya, sehingga dia kepingin tidur lagi dan tidur lagi sampai sore. Nah, itulah penyakit orang yang tidur pagi. Nah, kalau tidur sore, ya, orang yang membiasakan diri tidur sore, maka dia bangun dalam keadaan bingung, linglung. Nah, demikian. Jadi hendaknya ini amalan ya bisa kita lakukan, yaitu duduk di tempat sholat. Nah, bisa ya, maksudnya di sini di masjid ya. Ya, sembari menunggu matahari terbit. Nah, kalau kita tidak punya kesibukan, nah ini tentunya bukan wajib ya, tidak wajib, hanya saja dianjurkan kalau kita punya kelapangan waktu, ya. Tapi kalau misalnya kita punya kesibukan, misalnya akan mengantar anak sekolah, kan begitu ya, atau kesibukan-kesibukan lainnya, ya maka tentunya
ya ini ada uzur untuk tidak mengerjakannya. Sebab untuk waktu antara selesai sholat biasanya yang diamalkan Nabi ini ya, karena Nabi terbit fajar shadiq baru sholat subuh kan begitu ya. Nah kira-kira itu antara azan dan iqamat 5 menit. Ya, kemudian sholat beliau kira-kira 60 sampai 100 ayat. Nah, kalau diperkirakan itu ya sekitar 20 menit paling lama, 15 sampai 20 menit sholat subuhnya. Nah, kemudian zikir-zikir setelah sholat ya kira-kira 5 menit, ya paling lama 10 menit. Nah, berapa itu? Setengah jam. Ya tinggal setengah jam lagi atau 25 menit lagi matahari akan terbit. Jadi tidak lama ya Fanifidin. Ya, tidak lama, tidak sampai berjam-jam. Paling-paling kita menunggu matahari terbit itu 20 menit, 25 menit di tempat sholat. Nah, jadi amal yang ringan. Nah, itulah yang diamalkan oleh para salaf Fanifidin. Jadi tidur pagi. Ya, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, jadi ini menjadi masalah bagi orang yang sholat subuhnya kepagian memang. Karena waktu antara selesai sholat sampai terbit fajar terlalu lama, hampir 1 jam kan gitu ya. Nah, sementara kalau kita benar-benar ya sholat subuh pada waktunya itu cuma ya 20 menit. Ya, paling lama 25 menit. Jadi Jabir bin Samurah meriwayatkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW biasanya tidak beranjak dari tempat beliau mengerjakan sholat subuh atau sholat fajar hingga matahari terbit. Apabila matahari terbit, beliau pun bangkit. Mereka dahulu bercerita tentang pengalaman mereka pada masa jahiliyah. Mereka tertawa sementara Rasulullah SAW hanya tersenyum. Demikian, ini menggambarkan kepada kita bagaimana ya apa yang situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu, pada zaman Nabi SAW. Nah, jadi tidur pagi ini bukan kebiasaan para salaf. Tidur pagi itu bukan kebiasaan para salaf, bahkan tercela. Banyak ulama memakruhkannya. Al-Imam Nawawi menyatakan itu makruh hukumnya tidur pagi. Ya. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Wa'il Syafiq bin Salamah Al-Asadi, dia berkata, suatu hari usai sholat subuh kami pergi menemui Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Kami mengucapkan salam di sisi pintu. Ini adab. Kalau kita ketuk pintu, jangan di depan pintunya, tapi di sisinya. Supaya kalau dia buka pintu, tidak terlihat apa yang di dalam, kan begitu ya. Nah, kami pun diizinkan masuk. Tapi kami memutuskan untuk menunggu sejenak di luar. Lalu seorang budaknya berkata, silakan Anda masuk saja, kalian masuk saja. Maka kami pun masuk ke rumah beliau. Dan ternyata Ibnu Mas'ud sedang duduk sambil berzikir. Ia bertanya, apa yang menghalangi kalian masuk? Padahal sudah dipersilakan. Jadi zahirnya ini Ibnu Mas'ud berzikir di rumahnya ya. Jadi boleh juga kalau nggak sempat di masjid, ya boleh juga zikir ini dilakukan di rumah. Nah, apa yang menghalangi kalian masuk? Padahal sudah dipersilakan untuk masuk. Maka mereka menjawab tidak ada apa-apa. Hanya saja kami mengira masih ada anggota keluarga yang masih tidur. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, apakah kalian mengira keluarga Ibnu Ummi Abdillah, yaitu keluarga beliau, adalah orang-orang yang lalai, yang tidur pada waktu pagi? Kemudian dia meneruskan zikirnya sampai ketika mengira matahari telah terbit, dia memanggil budaknya dan bertanya, lihatlah apakah matahari sudah terbit. Budak itu melihatnya, ternyata matahari belum terbit. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud meneruskan zikirnya sampai ia mengira matahari sudah terbit. Ia perintahkan kepada budaknya supaya melihat, wahai pelayan, wahai budak, coba lihat apakah matahari sudah terbit. Budak itu melihat dan ternyata matahari sudah terbit. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengucapkan, alhamdulillahillazi aqalana yaumana hadza wa lam yuhlikna bi dzunubina. Segala puji bagi Allah yang membebaskan hari kami ini
dan tidak membinasakan kami disebabkan dosa-dosa kami. Jadi itulah dia amalan yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya pada pagi hari. Nah, demikian. Syekh Abdul Razak Al-Badr mengatakan, ya dialog dalam asar ini mencerminkan gambaran secara jelas tentang kehidupan yang penuh vitalitas dan motivasi yang tinggi. Jadi kalangan para salaf untuk mengoptimalkan waktu pagi hari di kalangan para salaf, ya terutama para sahabat, ya dengan kedalaman ilmu agama yang dimiliki mereka, ya mereka dapat meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah demikian. Jadi ada waktu-waktu di mana kita ya dianjurkan untuk beribadah, ya dan ada waktu-waktu di mana kita dianjurkan untuk istirahat. Maka pergunakanlah waktu pada tempatnya. Kalau waktu malam itu waktu istirahat, istirahat. Jangan kita begadang. Ya, apalagi begadang sambil nonton bola lagi kan begitu ya. Sambil merokok lagi. Ya, dan kadang-kadang main judi pula. Ya, coba lihat berlipat-lipat ya. Nah, sesudah itu apa? Salat subuhnya tertinggal. Nah, jadi ada waktu kita istirahat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan waktu malam itu untuk istirahat. Maka gunakanlah untuk istirahat. Dan waktu subuh itu adalah waktu berkah. Maka gunakanlah untuk berdoa, beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Baik. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, di antara perkara yang dibenci di kalangan salaf adalah tidur antara usai salat subuh sampai matahari terbit. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan apa? Di antara perkara yang dimakruhkan oleh para salaf adalah apa? Tidur antara usai salat subuh sampai matahari terbit. Tapi memang disitulah besar godaannya. Enak kali memang waktu itu memang enak kali tidur kan begitu ya. Ya ngantuk-ngantuk ayam istilahnya kan begitu ya. Ya, habis sholat subuh ngelihat, ya kalau tidak melakukan aktivitas seperti ini, yaitu berzikir, ya ataupun baca Quran ataupun berdoa, pasti tergoda untuk tidur. Nah, padahal itu sangat buruk. Ya, coba lihat, ya mungkin antum pernah mengalaminya, tidur antara subuh sampai sudah sholat subuh. Bagaimana kondisi kita bangun tidur? Malas, masih malas, berat, ya berat. Memang secara kesehatan, nanti silakan baca di literatur kesehatan. Itu tidak baik, tidur pagi itu tidak baik. Bahkan salah satu faktor yang bisa meningkatkan kolesterol, ya kemudian darah tinggi, ya, gagal jantung itu tidur pagi hari. Tidur pagi hari. Maka coba lihat orang-orang kafir saja, orang Cina misalnya, pagi hari dia jalan begitu ya. Dia nggak pikir ibadah. Kalau kita kan pikir ibadah, dia jalan begitu. Nah kita bisa berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah beraktivitas, minimal kalaulah tidak itu kita amalkan, ya. Tapi yang penting jangan tidur, itu dia. Ya, jangan tidur. Ya. Ya, kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana mengantuk kali? Ya. Berat sekali mata itu, nggak tertahankan lagi, karena tadi malam ya terpaksa harus begadang karena mungkin menjaga anak sakit dan sebagainya. Nah untuk kondisi-kondisi yang tertentu darurat lah ya, nggak tiap hari kan ya, mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, nah ini yang parah, ini yang jelek. Ya, itu yang jelek. Kalau sekali karena ada perkara yang darurat lah kita katakan karena baru punya bayi ini. Ya bayi itu biasanya malam-malam pula meleknya dia kan begitu ya. Wah, begadanglah malam-malam itu jaga bayi. Ya, pagi-pagi ngantuk berantak bisa tertahan lagi. Udah dicoba menaikkan kelopak mata. Ya, turun juga deh lagi kan gitu ya. Bagaimana ini? Ya, kalau sesekali itu bisa dimaklumi. Tapi kalau tiap hari dan menjadi suatu kebiasaan, nah inilah yang buruk dan harus ditinggalkan. Demikian ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Baik. Nah kemudian ikhwan fillah berkaitan dengan tidur. Ya, tidur itu ada beberapa macam. Ada tidur itu ya dianjurkan bagi kita untuk tidur. Yaitu tidur malam. Ya, kemudian tidur siang.
Dan ada yang dimakruhkan, yaitu tidur pagi dan tidur petang. Jadi tidur juga di dalam Islam ada waktu-waktunya. Ya, ada waktu-waktunya. Ada waktu yang mustahab dan dianjurkan, yaitu tidur malam. Malam itu harus tidur itu. Ya, karena itu waktu memang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk tidur. Kemudian tidur siang. Ya, khususnya bagi orang-orang yang rutin mengerjakan sholat malam ini sangat membantu. Ya. Tidur siang, qailulah namanya, ya. Jadi qailulah itu termasuk sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi tidur di pagi hari adalah perkara yang dibenci. Sebaliknya, tidur siang hari adalah amalan sunnah yang dianjurkan. Di samping itu juga baik untuk kesehatan. Nah, jadi tidur siang ini salah satu tujuannya adalah untuk menyelisihi setan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qilu fa inna syayatin la taqilu." Tidur sianglah kamu karena para setan itu tidak tidur siang dia. Maka kepada pondok-pondok ya, hendaknya menyediakanlah waktu tidur siang bagi santri-santrinya. Demikian juga mungkin kantor-kantor ya atau pabrik-pabrik. Ya. Enggak lama-lama, bukan sampai jam-jaman, bukan. Tidur siang itu enggak usah lama-lama, pernah untuk tidur siang. Kadang-kadang cuma 15 menit, tapi wah, segar kali bangun tidur itu, wah. Segar kan begitu ya, pernah merasakannya? Enggak lama-lama. Ya. Nah, demikian. Dan tidur siang itu atau qailulah itu waktunya adalah sebelum salat zuhur. Biasanya waktunya itu sebelum salat zuhur, kecuali pada hari Jumat. Para sahabat kalau hari Jumat melakukannya sudah salat Jumat. Tidur sejenak. Ayo, siapa yang tidur tadi? Jadi itu sangat bagus, untuk kesehatan juga bagus juga di sini. Antum jadi bersemangat, bergairah, penuh vitalitas, kan begitu ya, energi. Itu dibantu dengan tidur siang. Jadi hendaknya gunakanlah waktu untuk tidur siang. Nah, kalau bagi para buruh ataupun pegawai mungkin dikasih waktu makan, kan begitu ya. Nah, pergunakanlah waktu itu untuk tidur siang. Walaupun itu baru bisa dilakukan sudah salat zuhur. Karena biasanya itu, waduh, sudah pertanyaan lagi. Iya. Baik. Ya ini mungkin nggak selesai. Ini di Medan dibahas tiap minggu ini. Ya buku ini. Jadi kalau diselesaikan ya dalam waktu yang cepat juga nggak bisa. Tapi nanti berjilid lah. Nanti kalau lain waktu datang ke sini kita buka lagi kan gitu ya. Baik. Jadi supaya pembahasannya tidak terburu-buru. Baik, Ikhwanuddin. Ya. Jadi waktu tidur siang itu pada asalnya adalah sebelum zuhur. Ya, menjelang zuhur kita ambil waktu sedikit untuk tidur siang. Ya, nah demikian. Tapi kalau kita baru punya kesempatan sesudah salat zuhur, ya juga tidak mengapa untuk dilakukan. Yang penting tidur siang untuk menyelisih siapa? Menyelisih setan. Nabi mengatakan silu fa inna syayatin la taqil. Nah, ada satu riwayat dari Khawat bin Jubair, ya, salah seorang ulama salaf yang mengatakan, "Naumu awwalin nahar furqun wa awsatuhu khulqun wa akhiruhu humqun." Tidur di awal siang yaitu pagi hari adalah suatu kejahilan. Ya. Orang yang tidur pagi hari sebagaimana kita sebutkan bangun dalam keadaan malas, kaslan, malas. Ya, pembawaannya mau tidur saja. Ya, ini terjadi pada bulan Ramadan biasanya. Ya kan? Habis sholat tidur kan begitu ya. Nah, coba lihat. Bangun tidur jam 10. Lihat jam 10. Mau tidur lagi. Dan baru bangun sudah menjelang zuhur. Ya, zuhur bangun dia. Habis zuhur tidur lagi. Begitulah dia efek dari tidur pagi. Pembawaannya hari itu mau tidur saja dia. Ya, karena apa? Karena waktu berkah dia isi dengan tidur. Ya, maka tidurlah menjadi amalannya pada hari itu. Paham? Ya, amalannya hari itu tidur. Kalau di akhirat nanti diputar rekamannya, bosan dia lihatnya. Ini fulan amalannya tidur aja. Kan ya enak lihat film orangnya tidur gitu ya. Mana enak. Coba kita lihat nanti di akhirat rekaman film kita, kehidupan kita. Hari Jumat ini atau hari apa? Hari Sabtu itu. Pagi tidur.
siang tidur, malam udah jelas tidur kan gitu ya. Tidur dulu, isi filmnya kan gak enak. Jadi hendaklah ya ada waktu tidur ya. Tapi ya tentunya ya rugi kalau waktu-waktu di mana kita seharusnya beraktivitas kita isi dengan tidur. Wa ausatu khuluqun, dan tidur di tengah hari adalah suatu kemuliaan akhlak yang mulia, karena itu adalah kebiasaan para orang-orang soleh. Ya khususnya bagi orang-orang yang mengerjakan salat malam, mereka membantunya dengan tidur siang. Nah, biasanya tidur siang itu nggak bisa lama-lama, ya, nggak bisa lama-lama. Entah kenapa begitulah dia. Paling lama tidur siang itu setengah jam, kan begitu ya? Sudah terbangun itu. Ya, maka kita katakan tadi tidur siang itu nikmat sekali walaupun cuma 15 menit. Bahkan kadang-kadang kurang dari itu sudah segar sekali badan kita. Bukankah demikian? Nggak bisa lama-lama itu tidur siang. Tapi kalau tidur pagi, pembawaannya mau tidur terus sampai sore. Ya kan? Nah, demikian yang kami pikirin. Azanillah wa iyyakum. Maka Nabi menyuruh kita tidur siang dan tidak menganjurkan kita tidur pagi. Nah kemudian wa akhiruhu humkun, tidur di akhir siang yaitu di sore hari adalah suatu kedunguan, yaitu perkara yang bisa membuat orang itu dungu. Tahu dungu? Yaitu macam orang linglung. Ya. Mungkin antum pernah mengalaminya. Mungkin kita pernah mengalaminya. Kita tidur pada sore hari, bangun kadang-kadang nggak tahu ini hari apa, jam berapa kan begitu ya. Bangun mau salat asar, padahal tadi udah salat asar, bingung dia. Bahkan kadang-kadang ditanya namanya dia nggak ngerti. Nama siapa? Nggak tahu. Begitulah orang yang tidur sore itu. Macam orang bingung, kan begitu ya? Bingung kita. Bangun tidur itu macam orang linglung. Nggak tahu udah sore atau pagi. Ya, perasaannya apa? Ya, mau sholat subuh, padahal maghrib aja belum. Nah, seperti itulah orang yang tidur sore hari. Ya, bisa mempengaruhi kerja otak. Bahkan menurut penelitian, orang yang membiasakan diri tidur sore akan mempercepat kepikunannya. Cepat pikun, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari penyakit pikun. Karena pikun itu penyakit, ya. Dan kita berdoa kepada Allah, moga-moga terhindar dari apa? Dari kepikunan. Karena kasihan itu kita lihat orang pikun itu. Waduh, ya, sholat dia sudah nggak ngerti lagi waktu kan begitu ya. Nah kemudian dia nggak ingat apa-apa lagi. Kadang-kadang pakai baju aja dia nggak ingat. Begitulah orang pikun, kasihan kita. Itu adalah penyakit itu. Dan itu nggak ada obatnya kata Nabi. Ya, penyebabnya banyak, obatnya nggak ada. Nah, bahaya kan? Nah, ya, kalau penyebabnya banyak, obatnya banyak, ya aman. Mungkin ya bisa kita usahakan penyembuhannya. Ini nggak bisa sembuh pikun itu. Nggak ada ceritanya dalam sejarah manusia orang pikun bisa sembuh. Dan Nabi sudah mengatakan nggak ada obatnya pikun itu. Nggak ada obatnya pikun itu. Sampai sekarang ahli-ahli kesehatan, dokter-dokter yang pakar itu belum bisa menguak rahasia kenapa orang itu pikun dan bagaimana mengatasi pikun, bagaimana menyembuhkan dari kepikunan. Gak ada obatnya ya konstitusi. Alhamdulillah wa iyyakum. Baik. Ya, nah demikianlah. Ya, jadi itulah dia amalan yang kita harus perhatikan ya pada pagi hari. Nah, berikutnya nanti karena ini sudah masuk waktu asar. Ya kita lanjutkan nanti saudara-saudara. Demikian saja qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.